Pendahuluan dan landasan filosofis perpajakan konsumsi. Sistem perpajakan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pajak atas konsumsi, merupakan instrumen vital dalam struktur penerimaan negara. Dua pilar utama dalam kategori ini adalah pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Laporan ini menyajikan analisis mendalam yang mensintesis materi pelatihan perpajakan fundamental dengan perkembangan regulasi terkini pasca berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, serta peraturan turunan yang relevan untuk tahun fiskal 2024 dan 2025. Filosofi pemungutan, keadilan vertikal dan horizontal. Secara filosofis, PPN didesain sebagai pajak objektif yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Sifat PPN yang multistage levy dipungut pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, memastikan bahwa nilai tambah yang tercipta di setiap tahapan ekonomi memberikan kontribusi bagi negara. Namun, PPN memiliki kelemahan inheren berupa sifat regresif, di mana beban pajak yang ditanggung oleh konsumen berpenghasilan rendah relatif sama besarnya dengan konsumen berpenghasilan tinggi untuk barang yang sama. Untuk memitigasi regresivitas ini dan menciptakan keadilan vertikal, vertical equity, negara memberlakukan PPNBM. PPNBM berfungsi sebagai penyeimbang beban pajak, balancer. Filosofi dasarnya adalah bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi yang direfleksikan melalui konsumsi barang-barang mewah harus memikul beban pajak yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan prinsip ability to pay dalam perpajakan. Evolusi dasar hukum. Regulasi PPN dan PPNBM di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP. Perubahan ini menandai era baru reformasi fiskal yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio pajak, tax ratio. Dalam konteks operasional, ketentuan teknis diatur melalui peraturan pemerintah, PP, dan peraturan Menteri Keuangan, PMK. Sebagai contoh, klasifikasi kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM kini tidak lagi semata-mata didasarkan pada kapasitas mesin, CC, dan bentuk bodi, sedan versus non-sedan, melainkan telah bertransformasi menuju sistem berbasis emisi karbon, carbon tax based, sebagaimana diatur dalam PP 73 2019 yang diperbarui dengan PP 74 2021. Tujuan pengenaan PPNBM. Berdasarkan transkrip materi pelatihan dan literatur perpajakan, terdapat 4 tujuan utama penerapan PPNBM yang harus dipahami oleh pemangku kepentingan. Keseimbangan pembebanan pajak, mencegah kesenjangan yang terlalu lebar antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Pengendalian pola konsumsi, negara berkepentingan untuk membatasi konsumsi barang-barang yang dianggap tidak produktif atau konsumtif berlebih. Perlindungan produsen kecil tradisional, dengan mengenakan pajak tinggi pada barang mewah impor atau buatan pabrik besar, produk tradisional mendapatkan perlindungan harga secara tidak langsung. Pengamanan penerimaan negara, barang mewah memiliki permintaan yang cenderung inelastis bagi kaum ultra kaya, menjadikannya sumber penerimaan yang stabil bagi negara. Dinamika regulasi, dari UU PPN menuju UU HPP dan PMK terkini. Transformasi tarif PPN. Salah satu perubahan paling signifikan dalam dekade ini adalah penyesuaian tarif PPN. Selama bertahun-tahun, Indonesia menganut tarif tunggal 10%. Namun, UU HPP mengamanatkan kenaikan tarif secara bertahap sebagai respon terhadap kebutuhan konsolidasi fiskal pasca pandemi. Fase 1, tarif PPN naik menjadi 11% mulai 1 April 2022. Fase 2, tarif PPN dimandatkan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Analisis terhadap PMK 131 2024 menunjukkan adanya mekanisme transisi yang unik untuk penerapan tarif 12% ini. Mulai 1 Januari 2025, tarif 12% secara efektif diberlakukan penuh untuk kategori barang mewah. Namun, untuk barang dan jasa lainnya, non-mewah, pemerintah menerapkan skema dasar pengenaan pajak, DPP, nilai lain sebesar November 12 dari harga jual. Secara matematis, perhitungan 12% X, November 12 X harga jual, menghasilkan tarif efektif yang tetap setara dengan 11%. Hal ini mengindikasikan strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah sembari tetap mematuhi amanat undang-undang untuk menaikkan tarif statutori. Pergeseran paradigma PPNBM sektor otomotif. Regulasi PPNBM untuk kendaraan bermotor telah mengalami perombakan total. Jika sebelumnya basis pemajakan adalah bentuk fisik, sedan dianggap lebih mewah dari MPV SUV, kini basisnya adalah efisiensi energi dan emisi karbon. Era lama, pajak tinggi untuk sedan, minimal 30%, pajak rendah untuk MPV, 10%. Era baru, PP 74 2021 PMK 141 2021 pajak ditentukan oleh tingkat konsumsi bahan bakar, km liter, dan emisi CO2, gram km. Semakin irit dan rendah emisi, semakin rendah tarif PPNBM-nya, tanpa memandang bentuk bodi kendaraan. Implikasi dari perubahan ini sangat mendasar. Produsen otomotif didorong untuk melakukan investasi teknologi ramah lingkungan, seperti hibrid dan EV, untuk mendapatkan insentif tarif yang lebih rendah, sehingga harga jual ke konsumen menjadi lebih kompetitif. Mekanisme teknis pajak pertambahan nilai, PPN. Karakteristik dasar. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Karakteristik utamanya meliputi pajak tidak langsung, penanggung beban pajak, konsumen, berbeda dengan penyetor pajak, penjual PKP. Multitahap, dikenakan di setiap rantai distribusi. Metode pengkreditan, PPN yang dibayar saat pembelian, pajak masukan, dapat dikurangkan dari PPN yang dipungut saat penjualan, pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan, invoice method. Inti dari administrasi PPN adalah invoice method. Setiap pengusaha kena pajak, PKP, wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan. Pajak keluaran, output tax kewajiban pajak yang timbul saat PKP menjual barang. Tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, DPP. Pajak masukan, input tax pajak yang dibayar saat PKP membeli barang modal atau bahan baku. Kurang lebih bayar, pada akhir masa pajak, bulan, PKP menghitung selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Jika keluaran masukan, kurang bayar, harus disetor ke kas negara. Jika masukan keluaran, lebih bayar, dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Penting dicatat bahwa sistem ini tidak berlaku untuk PPNBM. PPNBM tidak dapat dikreditkan, non-kreditable, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian akuntansi. Pengecualian dan fasilitas. Meskipun prinsipnya mencakup semua barang, UU HPP menegaskan pengecualian untuk barang kebutuhan pokok, sembako, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa sosial. Barang-barang ini dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif 0% melalui mekanisme fasilitas, PPN dibebaskan, atau PPN tidak dipungut, untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat luas. Mekanisme teknis pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Definisi dan kriteria barang mewah. Mengacu pada penjelasan pasal 5 ayat 1 UU PPN, suatu barang dikategorikan sebagai barang kena pajak, BKP, tergolong mewah jika memenuhi salah satu kriteria berikut. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, segmen terbatas.
pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial, status simbol. Karakteristik khusus PPNBM. Berbeda dengan PPN, PPNBM memiliki karakteristik unik yang dirancang untuk fungsi reguleren, mengatur, dan budgetair, penerimaan. Pungutan satu kali, single stage levy PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan, produsen, yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean, atau pada saat impor barang mewah. Pihak distributor, agen, atau pengecer selanjutnya tidak lagi memungut PPNBM. Tidak dapat dikreditkan, PPNBM yang dibayar oleh pengusaha pada saat perolehan barang tidak dapat dijadikan kredit pajak untuk mengurangi kewajiban PPN atau PPNBM lainnya. Biaya ini harus dibebankan sebagai biaya, expense, atau dikapitalisasi ke dalam harga pokok aset. Tarif beragam, tarif PPNBM bervariasi mulai dari 10% hingga maksimal 200%, tergantung pada tingkat kemewahan dan dampaknya terhadap lingkungan atau masyarakat. Basis perhitungan. Perhitungan PPNBM selalu menggunakan dasar pengenaan pajak, DPP, yang sama dengan PPN, namun tarifnya berbeda. Rumus dasarnya adalah PPNBM terutang tarif PPNBM X DPP, di mana DPP bisa berupa harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian. PPN juga dihitung dari DPP yang sama. PPN terutang tarif PPN X DPP. Total harga yang harus dibayar konsumen di tingkat pertama, pabrikan importir, adalah harga total DPP PPN PPNBM. Analisis sektoral, PPNBM kendaraan bermotor, pergeseran ke emisi. Sektor otomotif merupakan penyumbang terbesar dan terkompleks dalam skema PPNBM regulasi terbaru, PP 74/2021 yang mengubah PP 73/2019, serta aturan teknis PMK 141 PMK 010/2021, telah mengubah lanskap industri ini secara fundamental. Kategori kendaraan penumpang, 10 orang. Tarif tidak lagi sederhana berdasarkan sedan atau non-sedan, melainkan matriks kompleks antara kapasitas mesin dan emisi. Kapasitas SD 3000 cc. Pengenaan tarif dibagi menjadi beberapa lapis berdasarkan efisiensi bahan bakar dan emisi CO2. Tarif 15% diberikan untuk kendaraan yang paling efisien. Contoh, mobil bensin dengan konsumsi BBM 15,5 km liter atau emisi CO2 150 gram km. Tarif 20% untuk kendaraan dengan efisiensi menengah, misal 11,5 km liter. Tarif 25% untuk kendaraan dengan efisiensi lebih rendah, misal 9,5 km liter. Tarif 40% untuk kendaraan yang boros bahan bakar, 9,3 km liter, atau emisi tinggi, 250 gram km. Tabel berikut mengilustrasikan pergeseran logika tarif ini. Kategori. Syarat emisi konsumsi BBM, bensin. Tarif PPNBM. Keterangan. Tier 1. 15,5 km liter atau CO2 150 gkm. 15%. Paling rendah. Tier 2. 11,5 km liter atau CO2 150-200 gkm. 20%. Menengah. Tier 3. 9,3 km liter atau CO2 200-250 gkm. 25%. Tinggi. Tier 4. 9,3 km liter atau CO2 250 gkm. 40%. Tertinggi di kelas ini. Data disarikan dari PMK 141 2021 dan PP 74 2021. Kapasitas 3000 cc 4000 cc.
Kendaraan di kelas ini dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi, berkisar antara 40% hingga 70%, tergantung pada spesifikasi emisi. 513 kapasitas 4000 cc, supercar. Kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 4000 cc, seperti supercar, Ferrari, Lamborghini, dikenakan tarif maksimal dalam kategori kendaraan bermotor, yaitu 95%. Ini adalah contoh penerapan fungsi pengendalian konsumsi barang mewah yang ekstrem. Program LCGC, Low Cost Green Car. Sebelum PP 74 2021, LCGC menikmati tarif PPNBM 0%. Namun, untuk menciptakan keadilan dan mendorong peralihan ke mobil listrik murni, insentif ini disesuaikan. LCGC kini dikenakan tarif PPNBM sebesar 3%. Perhitungan, tarif dasar 15% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, DPP, sebesar 20%. 15% x 20% 3%, tarif efektif. Perubahan ini menandakan bahwa LCGC tidak lagi sepenuhnya bebas pajak, namun tetap disubsidi secara signifikan dibandingkan kendaraan konvensional. Kendaraan listrik dan hibrid, LCEV. Pemerintah memberikan insentif terbesar untuk kategori ini guna mempercepat elektrifikasi. Battery Electric Vehicle, BEV mobil listrik murni dikenakan tarif 15% dengan DPP 0%. 15% x 0%, efektif bebas PPNBM. Plug-in hybrid, PHEV dikenakan tarif 15% dengan DPP 33,33%. 15% x 33,33%, 5%, tarif efektif. Full hybrid, tarif efektif berkisar antara 6% hingga 12%, tergantung pada emisi yang dihasilkan. Skema ini dirancang agar semakin rendah emisi, semakin murah pajaknya. Kategori, Advance Diesel Petrol. Regulasi juga mengakomodasi teknologi mesin konvensional yang sangat canggih. Kendaraan yang menggunakan teknologi Advance Diesel Petrol atau Converter Kit CNG LGV dengan konsumsi bahan bakar sangat irit, 28 km/liter, dapat memperoleh insentif penurunan DPP, sehingga tarif efektifnya bisa turun menjadi 50% atau 75% dari tarif normal. Analisis sektoral, PPNBM barang mewah non-kendaraan. Selain kendaraan, PPNBM juga menyasar properti, aviasi, dan barang hobi eksklusif. Ketentuan ini diatur dalam PMK 96 2021 yang kemudian diperbarui oleh PMK 15 2023. Properti mewah, hunian. Terdapat relaksasi signifikan pada sektor properti untuk menstimulasi pasar real estate. Batasan harga hunian yang dikenakan PPNBM dinaikkan. Aturan lama, hunian seharga Rp20 miliar kena PPNBM. Aturan baru, PMK 15 2023 ambang batas, threshold, dinaikkan menjadi Rp30 miliar. Rumah tapak, non-strata title, Rp30 miliar, tarif 20%. Apartemen, strata title, Rp30 miliar, tarif 20%. Kenaikan threshold ini bertujuan agar segmen properti menengah atas tidak terbebani pajak barang mewah, mengingat kenaikan harga properti akibat inflasi. Pesawat udara dan senjata api. Tarif 40% dikenakan pada balon udara dan peluru senjata api, kecuali untuk keperluan negara. Tarif 50% dikenakan pada pesawat udara, helikopter, jet pribadi, dan senjata api, pistol, revolver. Pengecualian diberikan jika pesawat digunakan untuk angkutan udara niaga, maskapai, atau keperluan negara, TNI Polri. Kapal pesiar, yacht. Kapal pesiar, cruise ships, dan yacht dikenakan tarif 75%. Namun, terdapat pengecualian krusial, jika yacht tersebut digunakan untuk usaha pariwisata, disewakan, tur, maka dapat dibebaskan dari PPNBM.
Ini adalah bentuk insentif untuk mendorong industri pariwisata bahari di Indonesia. Barang mewah lainnya, tarif 200. Meskipun undang-undang mengizinkan tarif hingga 200%, dalam praktiknya, tarif tertinggi yang diterapkan untuk barang konsumsi umum saat ini adalah sekitar 95% untuk supercar dan 75% untuk kapal pesiar. Tarif 200% adalah plafon, ceiling, yang disiapkan untuk kondisi khusus atau barang yang dianggap sangat merugikan eksklusif di masa depan. Mekanisme penghitungan dan ilustrasi kasus. Pemahaman tentang cara menghitung PPN dan PPNBM sangat krusial untuk menghindari kesalahan penetapan harga, pricing error. Rumus dasar. Harga jual yang ditagihkan oleh pabrikan importir terdiri dari 3 komponen. DPP, dasar pengenaan pajak harga pokok margin keuntungan. PPNBM, tarif X DPP, dipungut sekali. PPN, tarif X DPP, bukan dari harga setelah PPNBM. Total tagihan DPP, tarif PPN X DPP, tarif PPNBM X DPP. Studi kasus, rantai distribusi domestik. Mari kita simulasikan kasus pabrikan mobil mewah, non-EV, di Indonesia. Data. Pabrikan memproduksi mobil dengan biaya margin, DPP, 1 miliar rupiah. Tarif PPNBM, asumsi kategori 3000 cc, 40%. Tarif PPN 11%. Transaksi 1, pabrikan ke distributor. DPP, 1 miliar rupiah. PPNBM, 40% X 1 miliar 400 juta rupiah. PPN, 11% X 1 miliar 110 juta rupiah. Total tagihan ke distributor, 1 miliar 510 juta rupiah. Analisis, distributor membayar 1,51 rupiah miliar. Namun, bagi distributor, harga perolehan, cost, mobil tersebut adalah 1,4 rupiah miliar, DPP PPNBM, karena PPNBM tidak bisa dikreditkan. PPN 110 juta rupiah adalah pajak masukan yang bisa dikreditkan. Transaksi 2, distributor ke dealer, pengecer. Distributor mengambil margin keuntungan 100 juta rupiah. DPP distributor, harga perolehan, 1,4 rupiah M, margin, 100 rupiah JT, 1 miliar 500 juta rupiah. Apakah ada PPNBM lagi? Tidak. PPNBM hanya dipungut sekali di level pabrikan. PPN keluaran, 11% X 1,5 miliar 165 juta rupiah. Total tagihan ke dealer, 1 miliar 665 juta rupiah. Analisis pajak, distributor memungut PPN 165 rupiah juta, keluaran, dan telah membayar PPN 110 rupiah juta, masukan. Maka distributor menyetor selisihnya, 55 rupiah juta, ke kas negara. Unsur PPNBM, 400 rupiah juta, telah melebur, sunk cost, ke dalam harga mobil. Studi kasus, impor kendaraan CBU. Impor barang mewah memiliki lapisan pajak yang lebih tebal untuk melindungi industri dalam negeri. Data, impor supercar CBU 5000 cc. Chief, cost, insuran, freight 5 miliar rupiah. Bea masuk, misal 50% sedih 2 miliar 500 juta rupiah. Nilai impor, dasar perhitungan pajak Chief bea masuk 7 miliar 500 juta rupiah. Tarif PPNBM, 95%, kategori 4000 cc. Tarif PPN, 11%. Perhitungan pajak dalam rangka impor, PDRI. PPNBM, 95% X 7,5 miliar 7 miliar 125 juta rupiah. PPN, 11% X 7,5 miliar 825 juta rupiah. PPh 22 impor, misal 10% untuk barang mewah 10% X 7,5 miliar 750 juta rupiah.
Total biaya pajak di pelabuhan, Rp7,125 M, Rp0,825 M, Rp0,75 M, Rp8.700.000.000. Total harga mobil masuk Indonesia, Rp7,5 M, nilai impor, Rp8,7 M, pajak, Rp16.200.000.000. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana PPNBM berfungsi efektif sebagai barrier to entry dan alat redistribusi kekayaan. Pembeli supercar harus membayar pajak yang nilainya bahkan melebihi harga mobil itu sendiri. Implikasi akuntansi dan pelaporan keuangan, saat pemahaman regulasi pajak harus disandingkan dengan perlakuan akuntansi yang tepat agar laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi yang wajar. Kapitalisasi PPNBM, SA 216. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, SA 216 tentang aset tetap, biaya perolehan aset mencakup harga beli ditambah bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, non-refundable purchase taxes. Karena PPNBM bersifat tidak dapat dikreditkan, maka secara akuntansi PPNBM wajib dikapitalisasi. Artinya, PPNBM ditambahkan ke nilai aset di neraca, balance sheet. Dampak, nilai aset menjadi lebih besar. Beban penyusutan, depreciation expense, di masa depan akan lebih besar, yang secara otomatis akan mengurangi laba kena pajak, fiscal profit, secara bertahap selama masa manfaat aset. Jurnal akuntansi, pembelian aset mewah. Aset tetap, kendaraan, Rp1.400.000.000, harga mobil PPNBM. PPN masukan, piutang pajak, Rp110.000.000. Kredit, kasban, Rp1.510.000.000. Catatan, nilai aset dicatat Rp1,4 miliar, bukan Rp1 miliar. PPNBM Rp400.000.000 masuk ke nilai aset. Perlakuan PPN. PPN dicatat sebagai akun perantara, suspense akun. PPN masukan adalah aset lancar, piutang, sedangkan PPN keluaran adalah kewajiban lancar, utang. PPN tidak mempengaruhi laporan laba rugi secara langsung, kecuali jika PPN masukan tidak dapat dikreditkan karena alasan tertentu, misal, faktur cacat, maka PPN tersebut harus dibiayakan, expensed. Insentif strategis, pajak ditanggung pemerintah, DTP. Untuk tahun anggaran 2024 dan 2025, pemerintah menggunakan instrumen PPN dan PPNBM sebagai stimulus ekonomi melalui skema DTP, ditanggung pemerintah. Dalam skema ini, pajak tetap terutang, namun negara yang membayarnya. PPN DTP kendaraan listrik, EV. Berdasarkan PMK Agustus 2024 dan PMK September 2024, diperpanjang dengan PMK Desember 2025, mobil listrik berbasis baterai, BEV, mendapatkan fasilitas PPN DTP. Syarat, memenuhi tingkat komponen dalam negeri, TKDN, minimal 40%. Besaran, pemerintah menanggung 10% dari tarif PPN. Implikasi, jika tarif PPN 11%, konsumen hanya membayar 1%. Jika tarif PPN 12%, konsumen membayar 2%. Administrasi, faktur pajak harus dibuat dengan dua kode, kode 07, untuk bagian yang ditanggung pemerintah, dan kode 01, untuk bagian yang dibayar konsumen. PPN DTP Perumahan. Berdasarkan PMK Juli 2024, insentif diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Mekanisme, PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak, DPP, sampai dengan Rp2 miliar. Januari-Juni 2024, DTP 100%, gratis PPN penuh untuk porsi 2 miliar. Juli-Desember 2024, DTP 50%. Fasilitas ini menuntut kepatuhan administrasi yang ketat.
Pengembang wajib mendaftarkan berita acara serah terima, BAST, di aplikasi kementerian terkait. Kegagalan administrasi dapat menyebabkan fasilitas batalkan dan pajak ditagih kembali dengan sanksi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama. Evolusi tarif, Indonesia sedang dalam lintasan kenaikan tarif PPN menuju 12% pada 2025. Namun, pemerintah menerapkan pendekatan hibrid dengan membedakan perlakuan antara barang mewah, tarif penuh, dan barang kebutuhan umum, mekanisme DPP nilai lain, untuk meredam guncangan inflasi. Transformasi hijau, rezim PPNBM otomotif telah sepenuhnya bertransformasi menjadi instrumen pajak lingkungan, ekotax. Tarif tidak lagi berbasis kemewahan fisik semata, tetapi berbasis jejak karbon. Mobil listrik, BEV, menjadi pemenang utama dengan beban pajak rendah, 0%. Akuntansi yang ketat, PPNBM harus dikapitalisasi. Kesalahan dalam memisahkan PPN, kredit, dan PPNBM, kapitalisasi, akan mendistorsi nilai aset dan beban penyusutan dalam laporan keuangan. Peluang insentif, tahun 2024-2025 menyediakan peluang penghematan pajak yang signifikan melalui skema DTP, khususnya di sektor properti dan kendaraan listrik, asalkan syarat administratif, TKDN, pelaporan, dipenuhi. Rekomendasi strategis. Bagi pelaku usaha dan profesional keuangan. Audit aset, pastikan nilai perolehan aset tetap yang mengandung unsur PPNBM telah dicatat dengan benar sesuai PSA 216 untuk mengoptimalkan tax yield dari penyusutan. Perencanaan pembelian, pertimbangkan timing pembelian aset strategis, properti kendaraan operasional, untuk memanfaatkan jendela waktu insentif DTP yang tersedia di 2024-2025. Kepatuhan TKDN, bagi manufaktur, pemenuhan TKDN menjadi kunci absolut untuk kompetisi harga, mengingat selisih harga jual antara produk berfasilitas DTP dan non-fasilitas sangat signifikan, selisih 10. Update sistem akuntansi, pastikan sistem ERP akuntansi siap mengakomodasi tarif PPN 12% dan logika pemisahan kode faktur, 01 versus 07, untuk transaksi yang mendapat fasilitas pemerintah.